hukum internasional merupakan suatu entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan paling tua karena negara itu yang pertama kali muncul dan mengadakan hubungan internasional baik antara sesama negara maupun dengan subjek hukum lainnya. Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah yang pasti, adanya pemerintahan, dan adanya kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Kemudian negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional jika negara tersebut merdeka, independen, dan tidak termasuk dari bagian suatu negara lain. Negara sebagai subjek hukum internasional ini mempunyai beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu sejarah terbentuknya suatu negara. Asal mula negara ini dapat ditinjau melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan faktual. Pendekatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang telah terjadi. Seperti suatu wilayah itu yang tidak memiliki penguasa akhirnya diduduki oleh suatu penduduk dan terbentuklah suatu negara baru. Contohnya yaitu Liberia yang pada saat ini diduduki oleh orang-orang Negro yang kemudian berubah menjadi suatu negara yang baru pada tahun 1847. Yang kedua yaitu suatu wilayah yang tergabung dalam suatu negara kemudian melepaskan diri dan membentuk negaranya sendiri. Seperti Timor Timur yang melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Yang ketiga yaitu beberapa negara itu melakukan peleburan atau fusi yang kemudian membentuk suatu negara baru. Contohnya yaitu pembentukan kerajaan Jerman pada tahun 1871. Yang terakhir yaitu suatu negara mengalami perpecahan dan lenyap, kemudian di atas wilayah negara tersebut timbul atau muncul negara baru. Seperti Kolombia yang pada saat itu mengalami perpecahan menjadi dua negara, yaitu negara Venezuela dan negara Kolombia baru. Yang kedua yaitu pendekatan secara teoritis, didasarkan pada teori-teori dan pendapat para ahli. Yang pertama yaitu ada teori ketuhanan. Pada teori ini tuh percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya itu merupakan kehendak Tuhan. Penganut teori ini adalah Friedrich Julius Stahl. Yang kedua yaitu teori hukum alam. Teori ini disebut dengan ius naturalis yang menganggap bahwa hukum alam itu berlaku secara universal, abadi di setiap tempat dan waktu. Penganut teori ini adalah Plato pada masa kuno, Agustinus pada masa pertengahan, dan John Locke pada masa rasionalisme. Kemudian yang ketiga yaitu adanya teori kekuasaan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa yang terkuatlah yang dapat mendirikan suatu negara. Penganut teori ini adalah Voltaire. Yang keempat yaitu teori perjanjian masyarakat. Pada teori ini dijelaskan bahwa sebelum terbentuknya suatu negara, masyarakat itu hidupnya nomaden. Dan kemudian timbul inisiatif untuk melakukan perkumpulan dan pemufakatan yang disebut dengan perjanjian masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan harta benda. Nah, dalam perjanjian masyarakat ini salah satunya membahas tentang pendirian suatu negara. Penganut teori ini adalah Rousseau. Yang kelima yaitu teori organis. Pada teori ini itu dijelaskan bahwa suatu negara terbentuk itu pada awalnya berasal dari kerjasama yang sederhana, kemudian berkembang menjadi suatu negara yang besar. Penganut teori ini adalah Wilhelm Hegel. Yang keenam yaitu teori kekeluargaan. Pada teori ini dijelaskan bahwa terbentuknya suatu negara itu berasal dari suatu hubungan keluarga. Misalnya orang-orang yang memiliki hubungan darah yang sama itu bersatu, kemudian membentuk suatu suku, dan suku-suku ini itu bersatu juga, akhirnya terbentuklah suatu negara yang besar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Trizana Andrini, NPM 21071100093 dari kelas Hukum Internasional kelas D. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang negara sebagai subjek hukum utama dalam hukum internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara adalah merupakan batasan antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis. Peninjauan secara sosiologis yaitu jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Bentuk negara dibagi tiga, yaitu zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, dan zaman masa sekarang. Yang pertama kita akan bahas pada zaman Yunani kuno. Terdapat dua ahli hukum yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama ada Plato. Plato menyebutkan bahwa ada 5 bentuk negara. Yang pertama ada aristokrasi, trimokrasi, oligarki, demokrasi, dan yang terakhir ada tirani. Sedangkan
Ahli hukum yang kedua yaitu ada Aristoteles menyampaikan ada 7 bentuk negara. Yang pertama, monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, plutokrasi, dan politia. Sedangkan di zaman pertengahan ada beberapa ahli yang menyampaikan bentuk negara. Yang pertama ada Machiavelli. Machiavelli menyampaikan bahwa bentuk negara itu bukan republik melainkan kerajaan. Yang kedua ada Jelinek yang menyampaikan bahwa bentuk negara itu merupakan pemerintah dan republik. Dan sedangkan yang ketiga ada De Guitt. De Guitt menyampaikan bahwa bentuk negara dalam republik dan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Yang keempat ada Profesor Otto Kauleter. Profesor tersebut menyampaikan bahwa sistem pemerintahan negara itu berdasarkan monarki dan republik. Sedangkan yang kelima ada C.F. Strong. C.F. Strong menyampaikan bahwa kriteria melihat bentuk negara itu dilihat bagaimana bentuk konstitusinya, memeriksa apakah badan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemennya, terus melihat bagaimana negara tersebut disusun. Kemudian yang ketiga ada teori modern. Yang pertama ada Charles Frederick Strong menyampaikan bahwa negara kesatuan yaitu bentuk negara berdaulat di mana hanya mempunyai satu kekuasaan paling tinggi yaitu pemerintah pusat. Negara kesatuan yaitu negara yang hanya terdiri dari satu negara saja. Menurutnya dalam pelaksanaannya negara kesatuan menggunakan asas-asas antara lain konsentrasi dan sentralisasi, dekonsentrasi dan sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Terdapat dua cara untuk membuat negara kesatuan. Yang pertama ada satu negara bagian dengan sistem desentralisasi, tempatnya dengan fleksibilitas dan kekuatan untuk mengatur negara. Yang kedua, sebuah negara bagian dengan sistem terpusat yang berarti bahwa segala sesuatu di negara tersebut dikendalikan oleh pemerintah pusat itu sendiri. Contoh negara kesatuan itu sendiri ada Indonesia, Filipina, Thailand, dan lain sebagainya. Dan bentuk negara yang kedua adalah negara serikat atau negara bagian. Negara serikat juga dikenal sebagai negara federalisasi yang merupakan negara bagian yang merupakan persatuan dari negara-negara yang bergabung di dalamnya, memiliki hubungan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, masing-masing negara tersebut memiliki badan legislatif dan yudikatif yang mengatur negaranya sendiri. Negara serikat terdapat dua pemerintahan, pemerintah negara federasi dan pemerintah negara-negara bagian. Terdapat dua urusan pemerintahan, urusan pemerintahan pokok dan urusan yang berkaitan dengan negara bagian. Kemudian pemerintah federal memiliki yurisdiksi atas warga negara, kewarganegaraan, migrasi, tempat tinggal, dan pertukaran tanah. Konstitusi federal dan negara bagian, hak-hak dasar dan fisik dan peradilan. Bentuk serikat terbagi menjadi dua, yaitu negara serikat dan serikat negara. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Nadifa Alia dengan NPM 21071010236. Aturan hukum. Bila kita berbicara tentang aturan hukum, maka tidak jauh-jauh dari sumber hukum, sistem hukum di dunia, dan asas-asas hukum internasional. Sumber hukum. Starke menyatakan, sumber hukum material adalah sumber hukum internasional yang diyakini sebagai peran aktual oleh para ahli untuk menyatakan suatu hukum di sebuah kondisi atau kejadian tertentu. Yang kedua adalah sistem hukum di dunia. Sistem hukum di dunia ada dua, yaitu common law dan civil law. Sistem hukum common law berdasarkan pada perundang-undangan di negara tersebut atau disebut juga dengan jurisprudensi. Bila civil law berdasarkan pada kodifikasi perundang-undangan yang ada di negara tersebut sebagai sumber hukum utama. Lalu ada asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah asas teritorial, yang menyatakan bahwa sebuah negara yang memiliki hubungan internasional dengan negara lain berhak atas wilayah teritorinya sendiri. Yang kedua adalah asas berkebangsaan. Asas berkebangsaan menyatakan bahwa suatu individu akan selalu terikat dengan negaranya meskipun dia berada di luar negara asalnya. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum yang menyatakan bahwa di mana negara-negara yang memiliki hubungan internasional dapat mengatur kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum. Perkenalkan, nama saya Adri bin Fitahullah Sialuho. NIM saya 210710100183.
Saya akan menjelaskan tentang atribut negara. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang atribut negara, kita harus cari tahu apa sih definisi dari atribut itu. Atribut memiliki arti tanda kelengkapan yang meliputi lambang, sifat, dan juga ciri khas. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa atribut negara ialah segala aspek yang menjadi kelengkapan pada suatu negara. Oleh karena itu, atribut negara bergantung pada karakteristik dari negara yang bersangkutan. Atribut negara dikategorikan ke dalam 7 kategori. Yang pertama ialah ukuran. Ukuran yang dimaksud ialah luas wilayah dari suatu negara. Semakin luas wilayah negara tersebut, semakin beragam pula populasi dan sumber daya alam di negara tersebut. Luas wilayah negara juga memengaruhi perilaku negara tersebut terhadap kebijakan luar negerinya. Negara-negara kecil akan mencari aliansi dengan negara tetangga karena dianggap lebih menguntungkan. Pada saat yang sama, negara-negara besar lebih aktif dalam kebijakan luar negerinya. Kategori yang kedua ialah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimaksud ialah sumber daya alam yang berupa kekayaan tambang, hasil bumi seperti minyak, mineral, hingga kemampuan agrikultur dan lingkungan. Sumber daya alam tersebut adalah hal yang krusial bagi negara karena beberapa dari sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak. Sumber daya alam tersebut bisa menjadi daya tarik perusahaan asing untuk datang dan mendirikan perusahaannya ke negara yang kaya akan sumber daya alam tersebut, walau harus mengikuti serangkaian prosedur hukum yang sesuai di negara tersebut. Sama seperti halnya Freeport-McMoRan yang mendirikan PT Freeport di Indonesia yang bergerak di bidang ekstraktif yaitu pertambangan. Kategori yang ketiga ialah geografi. Geografi yang dimaksudkan dalam atribut negara ini ialah letak wilayah dari kawasan. Dan dalam hal ini kita akan membahas tentang letak wilayah suatu negara. Letak wilayah suatu negara dikatakan strategis apabila memiliki akses menuju laut atau jalur perdagangan dan transit internasional. Dapat disimpulkan bahwa semakin strategis suatu negara, semakin besar pula untuk melakukan perdagangan internasional. Kategori yang keempat ialah demografi. Demografi meliputi unsur populasi, distribusi usia, gender, kesejahteraan, pengelompokan etnis, bahasa, agama, tingkat pendidikan, dan kesehatan yang meliputi penyebaran penyakit dalam populasi di suatu negara. Semakin bertambahnya penduduk, terkhususnya di usia yang produktif, akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan menekan angka tingkat pengangguran di negara tersebut. Tidak banyak juga dari usia produktif tersebut memutuskan untuk bekerja di luar negeri sehingga terjadinya brain drain di negara mereka bekerja. Kategori atribut negara yang kelima ialah sistem politik. Sistem politik berpengaruh pada proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan luar negeri. Negara cenderung melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki sistem politik yang sama, seperti demokrasi, akan memiliki hubungan yang tidak kontraktif. Seperti contoh dua negara yang memiliki sistem politik yang berbeda ialah Amerika Serikat dan Uni Soviet pada Perang Dingin yang berlangsung dari tahun 1947 sampai tahun 1953. Kategori atribut negara yang ke-6 ialah kemampuan militer. Sebuah negara yang pasukannya lebih kuat dari nilai politik luar negerinya pasti akan kalah. Keterampilan militer termasuk senjata, militer, dan senapan mesin. Negara-negara dengan kemampuan militer dapat kewalahan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan internasional. Atribut negara yang ketujuh ialah kemampuan ekonomi. Negara dengan kemampuan ekonomi yang kurang mampu cenderung akan melakukan kerjasama dengan negara besar yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih. Hal ini bertujuan membantu pembangunan di negaranya, seperti halnya Organisasi Kerjasama Internasional ASEAN, yang bertujuan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Berikutnya menyambung teman saya akan menjelaskan mengenai cara perolehan wilayah menurut hukum internasional. Dalam hukum internasional sendiri terdapat beberapa cara untuk memperoleh suatu wilayah. Ada 5 cara. Yang pertama adalah penambahan wilayah atau aggregation. Yang kedua ada
cesi atau penyerahan, yang ketiga ada okupasi atau kependudukan, yang keempat ada preskripsi, dan yang kelima ada aneksasi atau penaklukan. Cara-cara tersebut secara langsung memiliki analogi yang sama dengan metode-metode dalam hukum keperdataan mengenai cara untuk memperoleh kepemilikan pribadi. Berikut ini saya akan jelaskan cara perolehan wilayah menurut hukum internasional. Yang pertama ada penambahan wilayah atau aggregation, yaitu merupakan cara untuk memperoleh suatu wilayah secara alamiah atau geografis, yaitu dengan cara wilayah yang baru muncul secara alamiah atau geografis akan secara otomatis dan secara langsung bergabung menjadi wilayah kedaulatan negara yang sudah ada terlebih dahulu. Contohnya adalah pulau yang baru muncul karena pergeseran pulau, maka akan menjadi wilayah kedaulatan negara yang sudah ada terlebih dahulu dan tempat dari pulau tersebut. Atau gunung berapi yang memunculkan pulau baru maka anak gunung berapi tersebut akan menjadi wilayah dari negara yang sudah ada tersebut. Contoh nyatanya adalah di negara Indonesia, gunung berapi Krakatau meletus lalu melahirkan pulau anak Gunung Krakatau, maka pulau anak Gunung Krakatau ini secara langsung dan otomatis menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah penyerahan atau cesi. Penyerahan atau cesi ini merupakan pemberian suatu wilayah dari negara ke negara lain, yang biasanya merupakan hasil dari peperangan atau yang diiringi dengan perjanjian perdamaian. Dengan adanya cesi ini, maka beralihlah semua hak kedaulatan dari negara tersebut ke negara lain. Ada dua metode dalam cesi ini, yaitu yang pertama paksaan kalah perang dan yang kedua adalah sukarela. Untuk paksaan kalah perang misalnya adalah suatu paksaan kalah perang, yaitu peralihan wilayah dari Alsace-Lorraine dari Prancis kepada Jerman. Lalu untuk yang sukarela misalnya adalah penjualan Alaska dari Rusia kepada Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada okupasi atau kependudukan, yaitu merupakan cara untuk memperoleh suatu wilayah dengan kependudukan. Cara untuk mendapatkannya adalah kependudukan di suatu wilayah yang baru ditemukan, dan wilayah tersebut harus tidak berada dalam wilayah kedaulatan negara lain atau merupakan suatu milik dari orang lain. Namun sebelum menentukan okupasi ini harus ada suatu tindakan yang menunjukkan bahwa ada penguasaan di wilayah tersebut. Okupasi ini tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan harus dilakukan oleh suatu negara yang dapat memiliki kehendak untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi hak atau bagian dari suatu kedaulatan wilayah negara tersebut. Contoh okupasi ini adalah sengketa dari Pulau Lipitan dan Pulau Sipadan dari negara Indonesia dan Malaysia yang kemudian berdasarkan keputusan ICJ atau International Court Justice, maka kedua pulau tersebut menjadi milik dari negara Malaysia. Lalu selanjutnya ada preskripsi. Preskripsi merupakan cara perolehan, yaitu kepemilikan suatu negara secara sukarela dari negara yang ada atau pemilik asli kepada negara yang menduduki wilayah tersebut. Pelaksanaan kedaulatan dari preskripsi ini harus melalui de facto dan de jure. Preskripsi ini biasanya juga bisa jadi juga merupakan karena adanya kedaulatan negara yang menduduki yang berlangsung dengan sangat lama, maka hilanglah kesan bahwa ada kedaulatan dari negara terdahulu. Lalu yang kelima atau yang terakhir merupakan aneksasi. Aneksasi merupakan perolehan wilayah secara dipaksakan. Ada dua bentuk keadaan dalam aneksasi ini. Yang pertama adalah apabila wilayah yang dianeksasi ini tunduk kepada negara yang aneksasi tanpa adanya pengumuman kehendak. Lalu yang kedua, apabila wilayah yang ditaklukkan berada dalam negara yang menaklukkan pada waktu diumumkannya adanya kehendak aneksasi tersebut. Aneksasi melalui kedua cara tersebut bisa terjadi,
dan diakui pada tahun 1928 ketika The Brand Guild ditandatangani. Akan tetapi, setelah adanya Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang melarang adanya kekerasan dalam perolehan wilayah, maka hukum internasional tidak membenarkan adanya perolehan wilayah melalui cara aneksasi ini. Doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara bermula di Inggris pada awal 1674, lalu tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara menyatakan bahwa the judicial branch will not examine the validity of a taking of property within its own territory by a foreign sovereign government. In the absence of a treaty or other unambiguous agreement regarding controlling legal principles, even if the complaint alleges that the taking violates customary international law. Doktrin tindakan negara seiring perkembangannya hadir sebagai pedoman untuk peradilan Amerika dari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negeri, dan doktrin ini menyatakan bahwa setiap negara berdaulat terikat untuk menghormati kemerdekaan setiap negara berdaulat lainnya, dan pengadilan tidak akan mengadili negara lain. Doktrin ini tidak diwajibkan oleh hukum internasional, tetapi prinsip yang diakui dan dipatuhi oleh pengadilan federal dan negara bagian Amerika Serikat. Yurisdiksi nasional tidak dijalankan oleh penguasa atau pemimpin negara merdeka, atau oleh hakim atau pegawainya, tetapi juga mencakup masalah hukum dan administrasi seperti hukum atau pemerintahan. Doktrin tanggung jawab negara mengacu pada tanggung jawab negara untuk membuat keputusan yang sama dan menghormati keadaan di mana hukum internasional membatasi diskresi negara pada negara lain. Hakim Harlan, selaku wakil kelompok mayoritas anggota Dewan Hakim Mahkamah, mendefinisikan doktrin tindakan negara merupakan a principle of decision binding on federal and state courts alike but compelled by neither international nor constitutional, dan menetapkan pelaksanaan hubungan luar negeri tunduk pada kekuasaan eksekutif dan kongres, dan setiap perkara atau ada kontroversi yang menyinggung hubungan luar negeri berada di luar tanggung jawab yudisial. Ia juga mencatat doktrin tindakan negara mempunyai tiang konstitusional atau constitutional underpinning yang didasarkan pada pembagian fungsi antara cabang yudisial dan politik pemerintah terkait masalah yang menyangkut urusan luar negeri. Terdapat 3 poin utama yang membenarkan penerapan doktrin tindakan negara, yaitu A. Di international law menyatakan bahwa kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan negara, pengadilan melihat diperlukannya the Universal Committee of Nations dan establish rules of international law. Kesalahan yang diperbuat di luar negeri harus dicari melalui pengadilan di negara yang bersangkutan atau melalui jalur diplomatik. B. Territorial choice of law. Negara hukum ditentukan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan negara dilakukan dalam wilayah kedaulatannya sendiri dan dibatasi oleh hukum. C. Separation of power. Doktrin tindakan negara didasarkan pemisahan kekuasaan negara dalam pelaksanaan fungsinya. Pengadilan melarang studi hukum negara dengan minta bukti dan menemukan bahwa perangkat itu dilarang di luar negeri, dengan 3 pengecualian studi umum hukum negara. Yang pertama, doktrin Bernstein mengatur kepatuhan terhadap Kementerian Penetapan Izin Imigrasi. Yang kedua, pengecualian semua organisasi dan doktrin tindakan negara. 3. Menahan diri dari keputusan negara untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pemerintah asing di hadapan pengadilan Amerika Serikat. Pengecualian ini menyentuh inti doktrin tindakan negara dan menggambarkan ketidakpuasan yudisial terhadap implikasi dari perkara. Sekian dari saya.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara biasanya di setiap negara memiliki hak dan kewajiban. Setiap negara pasti menentukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan ideologinya. Miriam Budiharjo menyampaikan bahwa setiap negara memiliki sifat-sifat negara sebagai berikut, yaitu ada memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Adapun hak dan kewajiban negara, pada tahun 1916, American Institute of International Law atau AAIL mengadakan konferensi dan memproklamirkan hak dan kewajiban negara yang diikuti oleh sebuah penelitian berjudul The Fundamental Rights and Duties of the American Republic yang berakhir di Montevideo pada tahun 1933. Konvensi tersebut adalah seperangkat aturan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1949. Namun, panitia tersebut tidak mencapai keputusan positif sehingga hak-hak negara antara lain yaitu terdapat 4 hak negara. Yang pertama ada hak atas kemerdekaan, hak untuk melaksanakan yuridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada dalam wilayahnya. Kemudian yang ketiga ada hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Yang keempat ada hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Kemudian kewajiban negara yaitu yang pertama ada kewajiban negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang ada terjadi di negara lain. Yang kedua kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga ada kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Yang keempat ada kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang terakhir ada kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Suksesi negara adalah suatu keadaan di mana terjadi perubahan atau penggantian kedaulatan suatu negara, yang kemudian melibatkan semacam perubahan negara yang mempunyai akibat hukum yang sangat rumit. Peristiwa suksesi negara sudah tidak asing lagi bagi dunia internasional. Telah terjadi berbagai peristiwa suksesi seperti kemerdekaan Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1945, Konvensi Wina pada tahun 1978 mengatur satu masalah penting yang muncul dari suksesi negara, yaitu pertanyaan tentang kelangsungan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara penerus. Konvensi Wina pada tahun 1978 membatasi ruang lingkupnya dalam pasal 1 yang berbunyi, "The present convention applies to the effect of a succession of states in respect of treaties between states."